Halo guys, gue Leong, balik lagi di Evistar Indonesia. Jadi guys, pada video kali ini kita bakalan bahas mengenai NFT yang lagi rame banget sekarang, yaitu Gozali, teman-teman. Nah, jadi pada kesempatan kali ini gue nggak sendirian guys, gue bakal bareng-bareng sama Cepot Crypto ya, tentunya Bang Cepot nanti bakal jelasin, karena Bang Cepot ini udah lebih ngerti guys mengenai apa itu NFT dan gimana sih cara kerjanya, cara ngelisting di OpenSea. Nanti kita pokoknya bakal bahas banyak banget sama Bang Cepot ya guys ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan tonton video ini ya sampai habis. Udah gitu tinggalin like-nya guys ya, biar nanti kita makin semangat lagi bikin konten yang seperti ini teman-teman. Alright, jangan lupa juga di subscribe Evistar Indonesia. Kita langsung aja menuju ke videonya. Let's go! So, jadi kita hari ini mau ngomongin Gozali. Kemarin gue udah bahas di channel gue tentang Gozali. Coba Di- previewnya aja, karena kebetulan gue belum sempet nonton nih channel lo nih. Jadi apa yang lu bahas di sono, Bang Cepot? Gue bahas Gozali gimana cara dapat revenue-nya. Oke. Jadi, wah udah naik lagi kayaknya volume trade-nya. Berapa nih per hari ini ya si Gozali itu volume trade-nya? Coba Tuh, kita lihat kemarin baru bahas tuh udah naik sehari aja 300 ETH. sehari 300 Sekarang udah ya Holy shit. activity turun sih dia. Oke. 326 sekarang volume trade-nya. Floor price-nya 0,2. Gila. 933 item, ownernya 400. Floor price tuh harga paling murah 0,2 ETH tuh berapa ya kira-kira ya? 0,2 ETH. $600 ya. 100 dolar 10 ya. juta. Wow. Satu muka NFT ini. Kita cek OpenSea, terus kita lihat ke apa, Gozali namanya. Iya, Gozali Everyday. Gozali Everyday. Langsung ada tiruannya nggak tuh? Banyak. The best ya bang. Oke, volume trade-nya 326. Volume trade itu secara keseluruhan jual beli aktivitas tuh kalau sekali jual satu nih, volume trade-nya 1. Oke. Ada dia jual lagi 1,5, jadi 1 tambah 1,5 jadi 2,5 total. Nah, itulah totalnya keseluruhan sampai saat ini itu volume trade. Oke, gue punya pertanyaan langsung direct to the point ya. Kalau misalnya kalau misalnya gua beli NFT Gozali 1 ETH misalnya ya. Gue beli 1 ETH. Gozali dapat apa? Gozali Gue dapat belinya royalty. gue belinya nggak dari apa namanya, nggak dari orang. Jadi nggak belinya langsung dari Gozali. Misalnya gue beli second, kayak misalnya gini, lu beli Gozali setengah ETH, lu beli setengah ETH, lalu setengah ETH yang udah lu beli, gue beli 1 ETH, ya kan? Tiap transaksi itu Gozali beli dapat. Oh, Nah, dia royaltinya ya. dapat royalty. 10% dia setting. Kemarin tuh udah diposting di video sebelumnya. Nah, ini kan NFT gue nih. Oke. Nah, udah ada 50 owner cuma satu item. Ini kalau saya sebarin ke orang lain dan mereka jual, saya dapat royalty 10%. Oke. Dari sini nih caranya nih. Ini kan edit, sign. Nah, di sini di bagian bawah sini saya adain royalty Percentage fee. 10%. Oke. Terus ini wallet penerima addressnya dari mana? Saya adain di sini. MetaMask. MetaMask. Saya add aja MetaMask saya yang ini nih. Bahkan I see. harus punya MetaMask dulu. Ya, oke. Yang kedua, di sini. Terus taruh kan? Mau blockchainnya ya memang kan ini kan bisa diganti ya Ethereum-nya. Oke. Bisa Siap. pakai WET atau ETH. Bisa pakai token yang lain juga sebenarnya. Oh, bisa pakai USD juga gitu. Betul. I see. Tapi ini kan di settingnya kan by default ya. Dia Ethereum. Oke, Saya. siap. Udah, Oke, jadi udah gitu. itu ya cara terima duitnya si Gozali ya. Iya. Gue punya Tanya satu dong. pertanyaan deh. Kalau misalnya lu lihat aktivitinya Gozali ya kan, aktivitinya tuh kayak baru beberapa hari lalu. Katanya dia udah lama. Yang udah lama itu dia selfie-nya, tapi uploadnya baru 11 Januari. Oke. Baru banget dia upload. Kalau untuk ngumpulin dia foto seperti ini memang udah dari lama.
Emang dianya Dari ya. 2017 dia bilang. Tapi kalau untuk uploadnya baru dari 11 Januari. I see. Oke. Nah, faktor apa sih kalau menurut lu ya, Bang Cepot, yang bikin dia tuh viral? Coba. Eh, ada gak sih yang bisa jualan gambar seperti ini sebelumnya dan laku keras? Kayaknya belum ada sih, yang Belum sih. setahu saya. Ya, Kalau belum. memang gambar CryptoPunk yang sederhana seperti itu kan, Ya, apa? itu kan Whale apa yang lu kecil itu yang orang ya itu Argentina ya? ada kan ya Hah, CryptoPunk seperti ini kan CryptoPunk, ya. CryptoPunk Ya, ini ada udah. ini kan udah banyak ya Ya, banyak dan banget ya kayak gini. ya. Hmm. Nah, sebenarnya NFT sederhana aja sih sebenarnya konsepnya yang bisa laku ya. Kita nggak ngomongin barang-barang yang eh katanya ada money laundry lah, ada apa gitu kan. Oke. Tapi pada kenyataannya laku-laku aja gitu kan. Nah, seperti ini, seperti Gozali ini laku. Lalu kan banyak yang meniru ya kan, Ya, meniru. ada yang taruh foto bakwan, ada yang taruh foto KTP, ada yang open BO juga. Kata subscriber saya, mungkin banyak yang bisa niru dia tapi nggak ada yang nggak bisa niru rezekinya katanya. Betul. Rezeki udah ada yang ngatur, setuju. Yoi. Nah kan banyak yang niru-niru seperti itu, Ya, termasuk Open BO tadi. ya. Tapi kan ternyata nggak laku juga kan. Betul. Makanya kalau misalkan mau belajar NFT yang bagus, kayak sebenarnya kayak si Miko. Nah Miko ini NFT yang bagus, Miko Prasetya. Oh, Miko Prasetya. Dia di sini saya podcast juga seperti ini sama dia. Oke. Nah dia gambar Hmm, seninya ini hmm. seperti ini. Nah dia gambar dari benar-benar sketsa gitu. Jadi Wow. ini kan gambar cepot ya. Hmm. Nah dia gambar dari benar-benar Wow. sketsa. Jadi direkam di aplikasinya. Keren. Nah dia juga udah laku NFT-nya. Laku sekitar berapa? Lumayan banyak dari sejak kita buat video. Ya mungkin bukan dari sejak gara-gara buat video sih. Tapi yang beli juga orang luar negeri sih kelihatannya ya. Wow. Nah ini nih dia buat bisa sampai seperti ini. Nah kalau mau kunjungin di ini, di apa, Miko. Nah ini nih salah satunya karyanya ya. Ini udah dimiliki oleh orang lain. Tapi sebelumnya awalnya di listing di Oh, sini. iya, Miko Prasetya benar. Itu sell 0,08 tinggi ya? ya lumayan. Ini sell 0,08 berapa ya 0,08 tuh ya? Oke, 0,08 ya. ETH tuh berapa? 3.800.000. 3.800.000 kalau didolarin $260. 3 juta. Tinggi 3 juta. 3 juta untuk gambar ya. Iya, sebuah karya. Wow. Tapi di balik itu memang ada effort untuk ngegambar. Betul. Dan Miko bisa buat komunitas juga seperti ini. Maksudnya ngobrol ini kan tentang Miko ya, tapi sebenarnya untuk penonton, untuk kalian yang nonton juga bisa mudah-mudahan terinspirasi. Bukan cuma foto selfie terus ditaruh ya. Ya itu sih preferensi ke orangnya masing-masing. Ya, tapi enggak maksudnya kalau misalnya gini lah, kita ngomongin emang rezeki udah ada yang ngatur gitu. Tapi kan kita ngomongin presentasi berhasil gitu. Ya, dan gue yakin orang yang naro foto selfie dan orang yang bikin karya kayak gini, chance suksesnya pasti lebih besar orang yang bikin karya. Karena memang itu kan semua orang bisa. Ya. Dan kebetulan tempatnya Bro Gozali itu sudah punya Bro Gozali aja yang nempatin yang seperti itu tuh mungkin cuma Bro Gozali aja spesial. Tapi untuk seni yang seperti ini ya masih bebas ya, kecuali nanti saya joget-joget selama 3 tahun beda baju gitu kan. Nah ya, dibuat NFT video ya Bu, ya mungkin itu unik gitu ya. Tapi untuk NFT yang selfie 3 tahun siapa? Gozali, udah itu aja, cuma buat dia aja tempatnya. Itu seperti itu makanya. Mungkin lebih ke gini sih, gue jadi keinget satu quotes dari manga yang pernah gue baca ya, Hajime no Ippo. Coachnya tuh bilang gitu, nggak semua kerja keras bakal dihargain gitu, tapi orang yang sukses adalah orang yang bekerja keras. Mungkin termasuk di sini, maksudnya kayak ya lu
kerja ini kan kerja ya, kita bisa bilang kerja gitu kan. Kita kerja bikin gambar, bikin karya gitu. Belum tentu laku gitu di OpenSea. Tapi ya sukses itu bisa datang kalau kita kerja gitu, kita usaha ya kan. Ya usahakan lah makanya. Iya. Oke, it's good. 0,05. Ini juga tinggi sih. Seperti saya sebenarnya buat NFT juga. Nah, dari kalau Bang hasil Cepot foto. NFT-nya gimana tuh? Kalau NFT saya itu cuma foto aja dan saya memang tidak ada niatan saat ini sih untuk jual ya. Nah ini NFT saya, price 0,002. Saya sebarin ke subscriber saya 50 orang. Oke. Tujuannya ya memang cuma buat edukasi. Edukasi. Jadi mereka memiliki NFT kan seneng ya. Oke. Satu ya gratis, padahal mintingnya sih gratis juga gitu. Oh, mintingnya gratis. Mintingnya gratis. Oh. Ini mereka nih, jadi sell, listing. Sellnya belum ada yang kejual. Gitu. Oh, Cuman mintingnya ya- pakai Polygon biar gratis gitu. Yes, gratis. Ini semua isinya transfer nih. Ini pun mereka transfernya gratis. Tutorialnya udah saya sediakan. Wah, berarti kita bisa lihat ya ke channelnya Bang Cepot Crypto ya. Kalau yang mau lihat gimana caranya minting ya, gratis di OpenSea. Disediakan di kolom deskripsi. Iya, siapa tahu bisa dapat 1 miliar kayak Gozali ya kan? Amin. Ya itu sih special case lah. Mungkin kalau misalkan ada yang berminat, ya kita open. Ya, Nah sebenarnya ya bisa buat tiketing sih sebenarnya seperti ini. tiketing. Ya jadi yang memiliki gambar ini berhak untuk gini gitu. Oh, saya pernah lihat di itu kalau nggak salah punyanya Gary V, motivator, salah satu motivator dari US ya, Amerika. Nah, itu NFT-nya tuh sebetulnya jelek banget kayak doodle-nya anak kecil. Cuma dia itu kalau dari art, kalau dari karya mungkin menurut saya dan kita mungkin bisa sepakat gitu ya kalau ini tuh sangat biasa gitu kan. Tapi dia punya utility. Utility-nya apa? Utility-nya adalah yang punya NFT ini dia bisa berinteraksi langsung dengan si Gary V. Dan kalau saya nggak salah, NFT ini cuma ada 90 di dunia. Jadi nggak ada lagi. Dia cuma keluarin 90, that's it. Yang which is harganya naik terus. Dan ya itu tadi, yang ada NFT ini pokoknya setiap Gary V kemanapun, asal lu punya NFT ini, lu bisa itu dapat kayak akses semacam akses VIP gitu-gitulah. Untuk meet up sama si Gary V ini, gitu. Tiketing, semacam Ya, tiketing, betul. atau bisa dibilang apa tadi namanya utility ya, Ya. kegunaan. Nah mungkin kalau misalkan yang punya NFT dari Kapten Leong ya kan, nanti bisa berhak dapat undian untuk gacha game. Gua jadi kepikiran sedikit kalau Bang Cepot ngomongin tadi tiketing ya. Gue jadi berpikiran gini, kenapa artis kelas dunia kayak semacam BTS, Blackpink ya kan, kalau di Jepang mungkin AKB48 ya. AKB ya? Apa namanya kalau di Jepang? Kalau di sini kan Udah JKT. Udah bikin? Tapi saya belum tahu Yua Mikami NFT. Serius? Ini contohnya Yua Mikami juga artis ya, punya NFT. Banyak sekarang artis-artis punya NFT. Nah misalnya kalau $5 ini apakah seperti Gary V NFT? Kalau Gary NFT kan tadi bilangnya kan bertemu dengan Gary V, betul. akses ya. Kalau punya NFT Gary V. Tapi apakah kalau misalkan punya NFT Yua Mikami bertemu dengan Yua Mikami gitu kan? Nah di sini belum dikatakan gitu. Tapi ya kalau misalkan punya terus udah gitu boleh ya, siapa sih yang jadi penggemarnya dia, pasti harga berapa juga dia beli gitu kan. I see. Kalau misalkan cocok harganya. Betul. Nah seperti itu. Ada satu lagi NFT yang gua yang gua mention. Namanya coba ke OpenSea lagi. Oke. Jadi ini NFT yang dikeluarkan oleh salah satu developer yang bergabung di Decentraland. Oke, namanya ICE ya. Mata koinnya juga, tokennya juga ada ICE tokennya. Dan gini, ini adalah NFT untuk play to earn. Jadi siapapun yang mempunyai NFT ini berhak masuk ke kasino dan berhak bermain di kasino. Nah, dari kasino ini kalau kita nyelesain quest, kita bakal dapat token yang namanya ICE. Nah, ini NFT mungkin sedikit berbeda dari Axie Infinity. Kalau Axie Infinity kan juga NFT kan. Nah, kalau Axie Infinity itu dikeluarkan bebas oleh istilahnya sistemnya decentralized.
Jadi siapapun yang punya aksi 2 itu bisa mengawinkan aksinya dengan biaya cost access dan SLP jadi aksi baru. Jadi kan istilahnya infinite gitu loh. Nah, kalau ini dibatasi oleh si developernya si ICE gitu. Jadi centralized sistemnya, sistem NFT centralized. Jadi ya ini juga NFT yang punya utility gitu. Namanya ICE Poker. Ya. Jadi Dan mulai sekarang tuh NFT kayak orang kan biasa mikirnya kok gambar kok begitu mahal gitu kan. ya, Kok bisa laku padahal ini adalah alat penjamin nilai ya, ticketing utility. Betul. Karena ya di blockchain itu tadi Yes. sebenarnya teman-teman. Oke guys, jadi kurang lebih kayak gitu konten kita hari ini. Gimana guys pendapat kalian? Apakah kalian bisa menjadi next Gozali? Mau menjadi next Gozali ya? Tentunya harus ada effortnya juga guys. Alright. Jadi sekian dulu konten Evistar hari ini. Terima kasih banyak buat kamu semua yang udah nonton sampai habis. Gue Leong pamit dulu. See you in the next video. Bye bye.